Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa husn. Barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kafil arifin wa nawwir qulubana bidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih wiridan kita. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu menganugerahkan kemauan bersyukur kepada kita. Kemarin kita sudah ayat 25. Jadi ayat 25 ini bercerita Gusti Allah untuk bapak-bapak yang nggak pateh punya banyak duitnya. Tapi saya yakin iyakunul fuqara yughnihumullah. Jadi kalau kita niat nikah bapak-bapak walaupun kita kondisi fakir, kondisi secara ekonomi tidak mapan, yughnihumullah. Setelah nikah insya Allah dimudahkan mencari rizkinya itu. Asalkan niat nikahnya ditoto, niat nikahnya itu. Niat nikahnya ditoto. Kita cerita-cerita tentang 24, 25 itu kan kondisi psikologis dan kondisi biologis laki-laki maupun perempuan. Nah, makanya diteruskan oleh Gusti Allah ayat 26-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim kan. Yuridullahu liyubayyina lakum. Yuridu mikarep, berkehendak sinten Allah Gusti Allah berkehendak nopo liyubayyina lakum, drapon merteloaken menjelaskan lakum marang sira kabeh. Jadi ayat-ayat sebelumnya ini oleh Gusti Allah dijadikan sebagai sarana bagaimana kondisi dari biologis orang perempuan, wal muhsanatu minan nisa. Nah, bagi bapak-bapak kan lakum. Jadi alhamdulillah kita ini jadi sebagai orang muslim dijelaskan hukum sing bener, kelakuan manusia sing genah kados nopo, dalam hal mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah. Jangan sampai seperti kemarin wa mutahajati ahdan, jangan sampai seperti orang perempuan sing ngoni wong lanang tetapi tidak dalam ikatan pernikahan alias kumpul sapi. Karena uzubillah min dzalik. Jadi kelakuan tiang sing kumpul sapi, kumpul manuk itu kayak biyen sudah ono. Artinya sudah ada. Makanya oleh Gusti Allah yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunan. Yuridu mikarepaken sinten Allah Gusti Allah liyubayyina drapon mertelaaken sinten Gusti Allah mertelaaken lakum marang sira kabeh ae syara'i dinikum. Tegese Gusti Allah menjelaskan syariat
Agama sing bener niku kados napa? Wa masoliha amrihum, dan maslahat dari urusan-urusan kita sedoyo. Jadi alhamdulillah. Nurutlah, enak lah, nurut mawon. Terus gak usah dibantah, gak usah direko-reko, karena semuanya ternyata oleh Gusti Allah itu sudah dijelentrehno. Watekmu kaya ngene lho sakjane. Delok wong wedo ya seneng, sing wedo ada wong lanang ganteng ya seneng. Nah, senengmu iku ya boleh, duwe bondo ya rabiyo, gak duwe bondo ya rabiyo. Nah itu jauh sampai asal benar-benar niate ibadah yaitu untuk apa? Ya, lihibdid dini wan nasri, untuk menjaga agama. Nah, sebab kalau agama ini lahir, ini sudah Islam kita ini Pak. Kalau ini dulu belum Islam dibimbingnya. Kalau kita kan enggak, dari orang tuanya sudah dididik Islam, anaknya kalau iso dididik Islam. Ayat-ayat yang 24, 25 kemarin itu kan menjelaskan kondisi umat Islam pada masa zaman jahiliyah. Sehingga kalau di sini dijelaskan, ngene lho, rubah watakmu tuh rubahan kan itu. Kalau kita kan tidak, mesti rawaten, bukan ruban. Rawat keyakinanmu, rawat praktek-praktek syariatmu, itu rawat. Jadi tugas kita tuh merawat, bukan bukan berpindah, bukan mutasi dari non muslim ke muslim. Kalau kita ini mewarisi keislaman, baik Islam, anak Islam, cucune Islam, buyute Islam, gantung siure rawat. Nah, jadi tugas, makanya kita lebih berat, maintain itu lebih berat daripada membangun. Maintain, ini tugas kita, maintain, merawat. Makanya perlu dielmoni saestu. Jadi bapak-bapak ini ngapunten, kadung wis ditulis KTP-ne Islam, saiki rawatan kaya apa carane hidup wong muslim. Wayah diyakum lan nuduhaken sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh sunanal ladina min qablikum, cara-cara hidup orang-orang sebelum kamu semua. Sunan itu ayat toro iko, cara, ya, model, kebiasaan, tradisi, itu artinya. Makanya kalau orang-orang Barat kalau mengartikan sunnah itu tradisi, sesuatu yang sudah hidup, dipraktekkan di tengah-tengah manusia. Jadi culture, banyak ada juga istilahnya itu macam-macam, budaya. Tetapi ini sunnah yang baik. Karena apa? Minal ambiyai fita. Jadi sakjane kehidupan genah itu ya diajarkan oleh Gusti Allah itu lewat para rasul itu semenjak Nabi Adam alaihi salam. Ada mungnya, ternyata angel. Wong putra putrinya Nabi Adam saja terjerumus kepada paten pinaten. Ada Qabil, ada Habil, ada Sis dan ada Sangyang Sis katanya. Jadi Ratu Demit itu Bu wis ono sadurunge manusa. Jadi jangan dikira jenengan itu, makanya perdemitan itu juga hati-hati. Sehingga menurut teropong, itu kan ahli paranormal, orang-orang yang melewati batas kelakuannya itu ternyata kadang-kadang kesurupan demit, neteko mateni, ngeri ya, masya Allah, ngeri.
Makanya monggo kita ini ya, jadi liyubayyina, enak kan, liyubayyina wa yahdi ya. Mengapa ini ditunjukkan kepada para nabi? Karena hidayah ya. Pitahlili wa tahrimi, pitahliin dalam halal, wa tahrimi lan ing dalam masalah haram. Tugas kita hanya satu, fattabi'uhum. Wis manuto ay manuto. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ketika ulil amrinya ini rada perlu diseleksi. Ya, kalau kenang Gusti Allah kan gak ketok. Ya apa taat nang Gusti Allah? Ya taat nang Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah kan ngoten dalam Al-Qur'an itu. Gusti Allah sing dawuh itu, in kuntum tuhibbuna wa yantalamun padha demen sira kabeh Allah marang Gusti Allah, fattabi'uni mongko manuto sira kabeh nang akunya Rasulullah. Nah, karena Rasul membuat sunnah, membuat cara hidup sing genah. Gimana Pak kalau masalah istri? Rasul kan 11 istrinya. Ono meneh sing bantan. Jadi kalau kita gak sampai 11, nah, berarti tidak mengikuti contoh Rasulullah. 11 istri Rasul itu. Al-Qur'an kok cuman 4. Kenapa 11? Karena di jumlah kan. Ada yang ngutang-atik. Pasna 2, wasulasa 3, waruba 4, 2 3, 5 tambah 4, 9. Mengapa 9? Karena Rasulullah itu yang budak itu 2, yang hamba sahaya itu, yang orang merdeka 9. Yang dihitung 9. Maka muncullah peniruan ada orang istrinya sampai 9. Pernah ditayangkan di TV juga toh? Ya. Gimana seperti itu? Gak usah gutak-gatik matuk lah. Jadi penting kalau memang punya kelebihan yang serba ekstra, ya ibu-ibu ya harus memaklumi, oh ini adalah alternatif karena darurat. Tetapi kalau tidak, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Satu mawon Pak, ngeramut satu angel, apa meneh ngeramut loro, apa meneh ngeramut telu, kalau tidak kuat. Waya tuba lan nerima tobat sinten Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh ayarji ubikum amaksiyatihi alatikum tum alaiha ila taatihi. Yang dimaksud tobat itu seperti apa? Praktek realnya yarji'u, balik akan Gusti Allah kum ing sira kabeh, membalikkan dari amaksiatin, dari perbuatan maksiat kepada Gusti Allah. Bangkang, tidak nurut maksiat. Alati kuntum alaiha, nah ila taatihi, merubah dari perbuatan tidak genah ya, dirubah menjadi perbuatan genah. Ukuran genah itu ya nopo? Ya, ukuran genah itu ukuran karpe Gusti Allah. Prakteknya nopo? Prakteknya yang dicontohkan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketika mereka dari belum Islam menjadi Islam. Kalau jenengan tidak seperti itu, logikanya itu dari orang Islam merawat supaya meneruskan keislaman. Bukan merubah, jenengan itu meneruskan, ya, merawat dan meneruskan. Oleh karena itu kebacut. Nah, kalau ngaku Islam gak gelem maca Quran, gak gelem paham dengan karpe Al-Quran, gak gelem paham karo contoh yang diajarkan oleh Rasulullah lewat hadis-hadisnya, atau kita memang punya trainer, punya pembimbing ya,
yang bisa mengarahkan, menunjukkan, membina. Islamu sing genah yo gini, noto atimu yo gini, noto syariat yo gini. Itu ada namanya mursyid. Nah, kalau panjenengan sudah punya pembimbing, ikuti pembimbing itu. Asalkan pembimbingnya pembimbing sing genah. Banyak. Wong pembimbing skripsi aja harus ngerti metodologi, Bu. Ngerti bahasa Indonesia yang baik, itu pembimbing skripsi. Ngerti metodologi penelitian, ngerti bahasa Indonesia yang baik, ngerti membuat sistematika kalimat yang baik. Nah itu bimbing skripsi itu, Bu. Nah, itu ada 4 indikator. Nah, bahasanya, penguasaan isinya, metodologi penelitiannya, kan itu skripsi. Nah, nopo malih kita untuk hidup di akhir ya nopo pembimbing hatinya itu. Murabbi qalbinya itu kados nopo. Sebab hati itu ya gak genah sing akeh itu. Ya. Karpe ati itu sing akeh itu gugu karpe nafsu. Ayo jujur-jujuran, coba jenengan inventarisir dari mulai bangun tidur tadi, kerentek sing akeh sajane nang angan-anganku tu opo. Pernah nggak membuat ini, Bu, membuat catatan kerentek saya, Bu? Apunten ya. Rada ngelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, Bu, wae enak ini. Alhamdulillah, Pak, weco, Pak. Susu jahe, Pak. STMJ, susu, telur, jahe, madu. Bukan sholat terus, maksiat jalan. Monggo dihayati saestu. Jadi kita ini nggak usah dihayati. Jadi kita tuh tugas kita tuh merawat dan melanjutkan. Kalau Rasulullah merubah, makanya abote merubah, wah abot. Merubah watak yang kita saja ya kadang-kadang di baca no ayat kados ngeten iki kuping nggak bolong-bolong ya, walaupun bolong nggak coblong-coblong ya. Makanya Sunan Kalijogo itu kan coblong apa ada mocopatnya mocopat. Nah, ya, jadi wong Sunda ya mocopot. Orang Sunda hidup di Jawa dikenalkan dengan tradisi kehidupan, ternyata gak gampang ya. Wong Sunda itu makanannya ijo-ijo enak, Bu. Nah, karedok, lalapan, kalau makan saja nih wong Sunda. Nah, wong Jawa lain lagi. Nah itu monggo nggih di ini saestu jadi syariat Islam itu enak. Jadi syariat itu tidak menyusahkan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Untuk membuat hidup kita ini serba nyaman gitu loh. Tidak serba, walaupun memang ya karena nafsunya itu. Nafsu itu kan jelegriknya jiwa rogo nih gitu loh. Yuridu bikumul yusra. Saja ini agama itu gak sulit. Nggak diteorikan aneh-aneh, nah, diteorikan aneh-aneh tambah gak karu-karuan sajane. Makanya kadang-kadang kula niku pun bosen penteorian kadang-kadang. Makanya setuwe berarti awawane setuwe pikire bedo usbe iya diteorikan ujung-ujung ngapusi, ujung-ujungnya hanya ceramah dan khutbah. Prakteke kata Sayyidina Ali itu memang terbukti itu. Aqwaluhum ya'tunal jannah wa af'aluhum ya'tunan naro. Koyo-koyoke omongane itu ngajak wong itu mlebu surga. Mung kelakuane kadang-kadang justru mencontohi, menjerumuskan masuk neraka. Sayyidina Ali itu punya unen-unen di akhir zaman ya, makanya kasirul khutobah qalilun amilin. Akhir zaman itu memang banyak khutobah, banyak para penceramah, banyak para mubaligh. Mung
qalilul amilin, sangat-sangat sedikit sekali orang-orang sing mau ngamal. Makanya sampai ada doa kan, wa ulama amilin, duh Gusti mugi panjenengan nedahaken dumateng kula, dadosaken anak-anak kula, dadosaken putu-putu kula orang-orang alim tur. Nah, gelem ngamal. Dalam mereka wayatuba alaikum, wayatubalan nerima tobat sinten Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh ayarji'u bikum ang maksiyatihi alati kuntum alaiha. Jadi Gusti Allah ini akan menerima tobat siapapun kalau memang orang itu betul-betul mau kembali kepada jalan yang benar. Aila ta'atihi, balik maring taat marang Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun zat kang maha pirsa. Hati-hati lho Pak, pirsane Gusti Allah itu duduk pamayakmal misqala daratin khaira yarah wa mayakmal misqala daratin syarra yarah saja. Nah tapi innallaha ya'lamu ma fis sudur. Gusti Allah niku nyumrapi nopo-nopo ingkang wonten krenteg kita masing. Mengapa? Nah kalau yang membuat krenteg ya Gusti Allah masalahnya. Nah itu. Masa yang membuat kok tidak tahu apa yang dibuatnya kan aneh gitu loh. Jadi yang membuat krenteg, makanya kan doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Doa Rasulullah kan itu. Duh Gusti ing Maha Kuwaos sing bolak-balik ati, mugi panjenengan netep akan kula, ati kula, angen-angen kula, manah kula, keyakinan kula kan itu. Ini, jadi hati itu abot, noto hati itu tanda abot. Nah, ini ayat 26-nya kados ngeten iki nggih, monggo diperhatikan ya. Jadi saestu. Nah, jadi tugas kita itu bukan merubah Pak, merawat dan meneruskan kepada anaknya. Makanya nun sewu, monggo-monggo bapak-bapak didik kembali lah di keluarga itu anak-anak kita diberi contoh yang baik, boso yang baik, kromo inggil. Dalam rangka mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au li yasmut. Makanya dididiklah dengan bahasa kromo inggil, ngerti namanya ngapuranca, ngerti namanya boso na wong tuwa, boso nang wong liya, bukan dancuk kan aneh kan saya. Ayahe bro ya kan aneh. Anak sekarang nang bapake panggil bro barang gitu. Nang ibuke mami. Cobalah jadi sebab apa? Ternyata dengan bahasa kromo inggil itu juga membentuk perwatakan. Kan nggih, bahasanya halus, enggak mungkin diucapkan nggih, wanana inje des pundi. Enggak mungkin kan. Ono apa? Kan itu kan. Wonten napa? Kan daunipun des pundi. Nah, kan beda, ada ngelendeh ngoten nggih, ada ininya. Nah sekarang ini bahasa Jawa sudah dirusak, di rumahnya tidak lagi dididik oleh kedua orang tuanya, di sekolah sudah bahasa Indonesia. Jadi sekarang ini ada menurut ahli-ahli budaya ini ada beberapa bahasa daerah yang akan punah. Terutama bahasa-bahasa untuk daerah kolong tertentu. Bagus bahasa Indonesia itu bagus, tetapi pemilihan katanya tidak seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Ada bahasa halusnya Sunda kayak monggo dahar. Hati-hati monggo dahar, menurut dahar, kata dahar menurut orang Jawa halus, tapi orang Sunda kasar. Monggo jangan, monggo kok di jangan-jangan kan. Jangan itu kan sayur, nggih. Jangan juga oleh. Jangan. Jadi saya mendambakan kembali. Saya sering nun sewu, kadang-kadang saya nguping itu.
Di rumah itu kan anak-anak kecil, mulai anak usia 2,5 tahun sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu dididik sama ini. Jadi istri saya itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk anak-anak sekarang karena sudah tidak itu. Sampai bisa ada yang sampai 6 tahun itu Bismillah gak iso-iso, sampai orang tes pun ya ditelateni ae lah. Sapa ngerti kaya Imam Ibnu Hajar, sing terkenal lah namanya Imam Ibnu Hajar. Kenapa diberi nama Ibnu Hajar? Karena terinspirasi oleh tetesan air yang netes ke batu. Suwe-suwe jeglong juga kan. Sama seperti Imam ini Syekh Abdul Qadir Jailani kan, itu dididik oleh ibunya tuh, ya awamu mondok, budalo mondok, tapi siji syaratnya harus jujur. Di tengah jalan kan mau dirampok, ya. Apa isimu? Ini jelas no. Perampok gumun loh, kono uang Arab dirampok kok sejujur ini. Banyak kan cerita. Ini bisa jenengan tuh bisa dibaca itu di manakibnya itu. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib itu riwayat hidup itu, bahasa Arabnya manakib. Itu. Jadi kalau jenengan bacaan manakib itu sebetulnya bagaimana kita mengenang yang namanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau bisa diarteni, dititeni, karpenopo. Sama dengan diba, ngetos diba. Jadi diba itu bukan bacaan bid'ah. Diba itu justru bacaan yang menjelaskan bagaimana perjalanan Rasulullah dengan ungkapan-ungkapan tahniyah. Tolal kan, jadi sholawat. Karena nggak ngerti, dikiranya ya itu, makanya segala sesuatu harus dingerteni. Al hadisul awal, nah kan menjelaskan bagaimana riwayat tentang keberadaan Rasulullah, siapa mbah-mbahnya kan disebutkan kinana dan terus sampai ke Nabi Adam. Ngoten Pak nggih. Maka tolonglah kita ini pembahasan ini di setting kembali lah, terutama di rumah tangga. Sedih saya sebagai pendidik itu merasa sedih juga itu. Mahasiswa sekarang tuh ya Allah, sudah bahasanya gak karu-karuan, kelakuannya ya gak kena di itu. Masya Allah. Jadi tapi saya ini amati, tapi kalau dari keluarga-keluarga yang keluarganya betul-betul selalu mengupayakan bagaimana akhlak anak itu baik. Nah, coba nanti bapak-bapak dan ibu-ibu belusuan ke pesantren, belusuan, jangan formal. Delo gimana kelakuannya anak pondok dari berbagai macam pondok. Jadi sudah masih untung lah kita ini masih ada namanya pendidikan pesantren. Nah, coba anak-anak, makanya saya di sini juga gitu kepada ustadz dan ustadzah itu, tolong tekankan masalah akhlaknya, termasuk akhlak ustadznya. Nah itu kalau gak beres tak pecat, nggak tanggung-tanggung, nggak usah basa-basi. Berarti tidak passion sebagai pendidik. Nah, tidak ada. Makanya ibu-ibu nih, kalau yang punya waktu ya sempatkanlah dan wakopkanlah waktu, pikiran, tenaganya itu untuk membantu, melihat, menjaga. Ini sudah 150 lebih soalnya yang anak-anak TPQ ini. Ya, kalau ibu-ibu berangkat ke masjidnya lebih awal, tak awali lah. Bene kalau delo-delo karo iso jogo arek-arek. Bahasanya juga karu-karuan itu ya Allah. Kemudian dolanannya sendiri itu beda dengan dolanan anak tahun 70-an, anak tahun 80-an. Ya anak sekarang itu bahkan tego, anak SD sudah membunuh koncone kan Allah. Sudah banyak sekarang itu diberitakan kan. Sudah melampaui batas.
Wallahu uta Gusti Allah iku alimun hakimun, hakim maha bijaksana. Jadi Gusti Allah itu bijaksana itu di atas adil. Jadi gak mungkin lah Gusti Allah itu apa namanya nyok lah yudu amala amilin, nyok amal apa yang kita lakukan itu tidak mungkin. Wallahu utawi Gusti Allah iku yuridu mikarep akan sinten Gusti Allah mikarep akan ayatuba drapen agar ya, kita ini ya mau bertobat ayatuba yen nerima taubat sinten Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh, sama dengan ayat sebelumnya itu ya, hanya bahasanya dirangkai beda. Pembedaan rangkaian kalimat ini juga punya makna ya. Kalau yang di atas itu Gusti Allah wayatuba alaikum, itu wayatuba Allahu alaikum, itu mengartikan wayatuba dan nerami tobat. Tetapi di sini menggunakan fi'il mudhari. Kenapa? Karena Gusti Allah itu saklawase beliau berperan untuk mau menerima tobat kita. Nah, sementara di ayat berikutnya ayat 27 ini wallahu utawi Gusti Allah ini ditegaskan. Jadi kata Gusti Allahnya yang didahulukan untuk subjeknya ini. Gusti Allah ini pasti mau menerima tobat kita semua. Itunya wallahu yuridu ayatuba alaikum, itu pasti Gusti Allah itu mau menerima tobat kita semua. Karrorom baleni ya, kan ayat sebelum wayatuba alaikum, di sini wallahu yuridu ayatuba alaikum, kan baleni itu liyubai liyabniya alaihi, supaya apa? Supaya ketika kita ini membentuk kemauan tobat itu untuk meyakinkan bahwa kalau kita mau tobat pasti Gusti Allah itu akan nerami. Nah ini sing ruwet kan ini wa yuridul ladina yawattabi'una syahawati. Nah ini wilayang ini sing gawe ruwet itu kan ini wa yuridulan mikarepaken sapa wong akeh aladina tu wong akeh yattabiuna, sebab apa? Kebanyakan orang tuh ya ini prakteknya itu wa yuridul ladina yattabiuna syahawati. Makanya tadi di awal saya sudah memberi ilustrasi sing awakeh iku wong manutnya ini ngikuti hawa nafsu. Ya di sini memang digambarkan koyoto sopo al Yahudu, koro-koro bangsa Yahudi. Sampai sekarang itu kan bayangkan itu mau menghabiskan semua manusia dan penduduk Gaza, digempur habis-habisan kan, masya Allah. Gadwe kemenusok, gadwe kemanusiaan. Jadi orang kalau sudah terjerumus kepada syahwat itu nilai kemanusiaannya tuh hilang, karena syahwat itu merupakan pelengkap binatang. Nah makanya monggo. Nah gimana kita supaya membedakan ini syahwat, ini bukan syahwat. Nah syahwat itu dibentuk oleh nafsu. Nafsu itu menurut teori pertasawufan itu wujudnya itu dari kolbun jasmaniun dulmaniyin. Jadi kalau menurut Imam Ghazali itu indikatornya nafsu itu adalah kerenteg yang mengenakan, ngertos mengenakan jasad kita, yang memuja mendewakan jasad kita, itu namanya kerenteg syahwat. Jadi syahwat itu bukan hanya hubungan biologis bapak-bapak. Syahwat itu segala sesuatu yang ujung-ujungnya itu untuk mendewakan jasad kita,
pakaian harus mewah, gengsi, makanan harus betul-betul ya. Di mana makan IBC, di mana makan papangat, dijadwal sarapan rawon papangat, makan siang di IBC, makan malam di Prima Rasa, puter satu hari ini. Berikutnya hari berikutnya makan pagi sarapan pecel di mana itu yang terkenal itu, siangnya makan sate, nanti malamnya drill terus. Padahal kalau kita ukur secara jujur, oh iya dunia itu nikmatnya sak jengkal saja. Kan sak jengkal tak bunge? Nikmat alhamdulillah, susu itu enak, cuman hanya di tenggorokan tak. Alhamdulillah. Ngapunten bapak-bapak nggih. Ngisor ya sak jengkal. Nah, dan kalau masuk ke perut semuanya sudah tidak beres yang keluarnya itu. STMJ minumannya, kemudian pudeng puding es kayak kemarin itu saya pagi-pagi sudah agak ini tuh, pagi-pagi sudah disiapkan bongso bubur, kemudian pisang, kacang, susu, kopi, milih pagi. Jam 11-nya selesai acara, makanannya wah macam-macam. Nah, itu. Nah, setelah dinikmati kalau wareg ternyata gak tertarik lagi. Itu urusan dunia, makanya kepala ulama tasawuf mendidik hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang itu kalau sudah kadung terjerumus kepada keterbuaian dengan kehidupan dunia, maka ra'su kulli khati, ujung-ujungnya itu menjadi sumber kerusakan. Makanya kita diitukan di dunia itu apa? Karena latansa nasibaka, jangan lali sajalah kita di dunia. Wabtagu fima atakallah darul akhirata walatansan nasibaka minad dunya. Aturan kita ini itu, nang dunia itu sak ini naik kayak berjuang, kayak beramal supaya investasi betul-betul. Jadi jangan dilalaikan saja, makan ya sewajarnya, secukupnya. Ya. Sekali-sekali bolehlah kalau punya duit, tapi jangan terus-terusan, kan bangkrut. Masakannya, wah pada masakannya, wah cuma ngene tok sayur asem lagi, ikan asin lagi. Kan terus sampean ya apa nyambut gawe nih Mas? Ya cukup ikan asin ya ikan asin. Tapi ikan asin juga mahal sekarang tuh Bu, kalau jambal roti. Ya. Sairis itu mahal Bu, jambal roti. Kalau yang murah itu ya balur balur ya bokso derajat, enak Bu derajat itu. Derajat, tambah terasi lagi. Ini gak apa-apa. Syahwat supaya makanya untuk bisa mengendalikan syahwat puasa. Kendali utama tuh puasa. Berikutnya ini setelah puasa ya melek. Nah itu kalau bahasa ulama tasawuf itu melek itu berfungsi Bu, melek. Tapi malamnya melek awane turu ya enggak boleh. Ya gak ono ceritane kan ngalihkan tidur. Nah itu enggak boleh. Wabil asharihum yastaghfirun. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 17 itu dihayati betul itu. Coba kembali buka Bu ayat 17, diingat-ingat kembali itu. Wal mustaghfirina bil ashar kan. Nah, ayat 17 ya. Nah itu kan orang-orang yang 17 ya. Nah, itu. Ciri-ciri orang istimewa itu wal munfaqina wal mustaghfirina kan itu kan.
Wa yuridu lan mikarepaken sopo aladina wong-wong yattabiuna kan. Jadi kebanyakan orang-orang itu kemauannya hanya mengikuti syahwatnya. Jadi indikatornya apa? Gak usah nyalahno. Indikatornya kalau urip kita ini hanya ingin mendewakan jasad kita, mulai milih pakaian harus yang bermerek. Wah, aku kalau gak bermerek rasanya itu gatal namanya. Kemudian makan kalau tidak di IBC, kalau tidak di papangat makan rawon, gak serasa rawon umpamanya. Jadi jangan ini. Habis itu adigang, adigung, adiguno, merasa sok, nah, itu nafsu semua itu. Jadi ngukur nafsu itu gampang, gak usah golek kiai, gak usah golek ustad, bisa dititeni kalau kita masing-masing. Makanya wa'id nafsaka, katanya hadis itu kan itu. Sakjane awamu kalau ingin golek penceramah sing paling ideal yo atimu dhewe. Atimu dhewe. Gak usah golek Anwar Jahid, golek Gus Baha kan. Wa'id nafsaka. Titeni atimu dhewe. Wa'id qalbaka. Ya, kita ini kan sekarang hanya belajar bersama. Oh, dawuh Gusti Allah kados ngeten niki, ternyata karepe ngeten ya. Berapa persen kita ini kira-kira sing bisa kita amal. Nah, kebanyakan orang itu, dan memang di sini contohkan Yahudu, wan Nasoro dan orang-orang Nasrani, awil majusu dulu itu. Ini ayatnya kan menjelaskan ketika zaman Rasul itu yang ada itu Yahudi, Nasrani, termasuk orang-orang yang yang tidak beragama, ya, ateisme, orang-orang musyrik itu kan. Awid zunat atau orang-orang yang pada zina. Ngapunten Pak, jadi praktek perzinaan itu sebelum Rasulullah mengajarkan cara pernikahan itu dianggap biasa. Condongnya angtamilu mailan azima. Mereka itu untuk berbuat seperti itu condongnya ini. Condong yang ini ya sudahlah, uripe itu ya terjerumus. Makanya kan ada hadis paman hama haulal hima yusika ayyuwaqi'ahu. Orang itu kalau berputar-putar di dalam dunia kebatilan ya terjerumusnya dengan teman yang berbuat batil. Makanya beruntunglah panjenengan semua itu dilindungi oleh Gusti Allah. Dengan mau berjamaah, mau ngaji, berkonco dengan orang-orang yang tidak. Kadang lumayan lah. Bapak-bapak tidak kumpul dengan pemabuk, tidak kumpul dengan laki-laki hidung lurus atau hidung belang. Nah, jadi memang kalau orang itu kebanyakan, ini ingat-ingat dulu. Jadi Gusti Allah itu memberi gambaran memang sing akeh wong iku nuruti karepe nafsu sing akeh. Bahkan untuk mengikuti nafsunya itu mailan adima, dengan kecondongan yang seolah-olah total lah itunya itu, nampak menjerumuskan dirinya ke dalam kebatilan itu totalitas dalam kebatilan. Nah, oleh karena itu Gusti Allah, nah itu karpe menuso. Jadi pada prinsipnya menuso itu di situ itunya itu watuk wahimnya itu mailan adima. Sedangkan Gusti Allah yuridu wa ayukhaffifa ankum. Ya, sajane Gusti Allah itu ya inginlah meringankan kita ini, ya opo carane urip kita ini genah. Yusahhilu alaikum ahkamas syar'i ya. Memudahkan Gusti Allah itu kepada kita untuk mengikuti hukum-hukum syara itu saja nih ringan. Apa beratnya sih sholat?
Apa beratnya si puasa saja nih? Apa beratnya sedekah? Itu kan nggak berat saja nih. Sholat ya tambah di samping mandi sadurunge subuh itu kan eco Bu, mandi kungkung itu nggih grojogan kan seger. Nah itu. Sholat jadi resik. Coba orang yang rajin sholat ya, mambu keringatnya itu beda dengan orang yang tidak pernah sholat. Beda. Orang sing makanannya terawat halalnya itu beda dengan asal makan. Sudah beda Bu. Jadi kita ini gak mandi 2 hari insya Allah gak bacin. Insya Allah. Napa malah kalau hati ini di ini, makanya kan kenapa Rasulullah itu disinyalir badannya wangi. Karena karena apa? Karena darahnya tidak pernah berhenti dari zikir. Memancarkan cahaya, fabyadot wujuhum musyayyada. Wajahnya bersinar, badannya ya tidak bau bacin. Nah itu. Saya numun sewu ibu-ibu, saya ini termasuk orang peka bau keringat. Jadi kalau wah awakmu gak tahu adus nak ya, ngajar pagi-pagi, begitu masuk kelas seng itu langsung waduh. Berapa yang tidak mandi? Coba nggak angkat tangan. Iya Pak, memang saya tadi bangun kesiangan Pak, susu katanya. Nah tahuan kok bisa Pak? Hidung saya ini rada aneh, walaupun pilek itu kalau sudah bau keringat orang itu jadi sembuh. Di base. Waduh, alhamdulillah belajar uyel-uyelan. Nah, itu bertahun-tahun saya Bu belajar uyel-uyelan. Makanya kan kalau kita ke sholat ke masjid diupayakan ya jangan makan bawang, jangan makan petai. Padahal petai supaya ketika tapi dulu belum ada sikat gigi dan belum ada odol. Sekarang tuh gak apa-apa Pak. Habis makan petai ya sikat giginya insya Allah tidak hilang baunya. Nah cuman hati-hati bersihkan kamar mandinya sing bingung ya. Jadi gitu bahkan maksudnya mailan adima itu apa birtikabi mahurima alaikum dengan menumpuk ya berbuat dosa, berbuat sesuatu yang diharamkan itu tumpuk jadi mailan adima itu sudah gak tahu jalan genah, kemudian sing diomong, sing dipangan, sing digauli uripe gak sering mengatakan gak karu-karuan. Nah, sementara Gusti Allah yuridullahu ayyukhaffifa ankum ay yusahhila alaikum ahkamas syar'i sakjane. Gusti Allah itu tidak pernah mempersulit melaksanakan tuntunan syara itu. Makanya saya ini sudah jenuh berteori, teorinya ini, teorinya itu. Waduh ngapusi. Ujung-ujungnya amale ora cocok. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kebetulan Gusti Allah sendiri menciptakan kita ini dha'ifa dalam kondisi yang mudah terbuai yang mudah terjerumus kepada berbuat salah. Terutama nah ini layasbiru anin nisa'i wasyahawati. Nah itu kan mudah terbuai dengan perempuan, mudah tergoda, mudah terjerumus kepada ajakan-ajakan syahwat. Jadi dhaifan itu maksudnya kita ini diciptakan dalam kondisi yang mudah terjerumus kepada berbuat maksiat. Makanya mohon ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan yang wajib aja berapa kali Bu? Yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ayo siapa yang betul? Berapa? 17. Itu yang wajib.
Berarti berada di siratal ladzina an'amta itu ternyata tidak mudah. Karena yang banyak itu adalah maghdub dan bol. Yang banyak kan di situ. Karena apa? Ya karena khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan oleh. Jadi akhirnya bagaimana solusinya? Mepet nang Gusti Allah. Coba dengan setan. Ungkapan ketika kita ditunjukkan, oh ini ono Gusti Allah nyiptakan setan. Ungkapannya apa kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Gusti Allah. Ya balik lagi kepada ihdinas siratal mustaqim. Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ayatnya kan itu. Minta kembalilah pada Gusti Allah. Jadi mepet. Ya. Jadi gambarannya sederhana. Ketika panjenengan dikejar-kejar oleh anjing helder biasa langsung nyakot nang tiang atau anjing pelacak. Lari atau kita nemui yang punya? Nemui yang punya, gitu. Nah itu. Fasta'id billah minasyaitoni. Jangan kamu lawan. Setan itu gak iso awakmu lawan. Aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang paling nyata. Coba dalam surat Yasin itu kan ada. Coba jenengan titeni kan, setan itu nyoto, tapi solusinya awakmu marak nang Gusti Allah. Hada siratal mustaqim ajir. Nah itu kan. Ngoten Pak nggih, Masya Allah. Monggo Pak. Nah, ini sudah ini. Kalau pada yang itu apa hanya cukup dengan istighfar ya. Atau harus disertai dengan sholat taubat, karena setiap manusia setiap saat kita itu selalu membuat satu hilang atau kesalahan, dan sholat tahajud itu akan bisa masuk pada kategori taubat. Jadi secara ini taubat kita ini dulu ya, walaupun sudah bolak-balik hampir semua ini sudah paham semua. Jadi taubat itu kan dibedakan dua jenis. Ada dosa sesama manusia dan ada dosa sama Gusti Allah. Dosa samanya rukunnya taubat itu kan satu nadam, getun. Mertos getun nggih, menyesal. Jadi kalau panjenengan berbuat keliru, menyesal berarti sebetulnya iman masih ada. Jadi menyesal di sini untuk mengukur keimanan kita juga. Jadi kalau panjenengan berbuat salah kok gak menyesal, sakjane imanmu entek atau melayu. Nadab. Yang kedua ikhlas. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga menutup perbuatan jahat itu, perbuatan salah, perbuatan keliru dengan amal-amal yang baik. Artinya gak berhentilah, tidak melakukan lagi perbuatan yang tidak baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik itu insya Allah akan ngelebur, menutup, menghapus perbuatan-perbuatan jelek yang kamu lakukan. Nah yang keempat, minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Ada wal afina anin nas, itu penting, itu memberi maaf kepada itu. Nah sekarang bagaimana kalau hubungannya dengan dosa-dosa yang langsung dengan Gusti Allah? Contohnya enggak sholat, saiki sholat, gak puasa. Nah kalau zina sakjane itu harus ditegakkan dulu hukumannya, had ini. Nyuri harus ditegakkan dulu tobatnya itu loh. Jadi kalau tobat dari had, hukuman yang diatur oleh agama itu mestinya harus ditegakkan dulu. Walaupun para ulama berdebat
Bagaimana kalau dia betul-betul nyuwun ampunan nang Gusti Allah? Padahal ampunan Gusti Allah itu lebih luas, lebih kasih sayang. Akhirnya dibuatlah ritual pertobatan. Cara kalau dosa dengan Gusti Allah ada yang menganjurkan pertama mandi tobat. Ya, jadi mandi tobat itu seperti mandi wajib niatnya. Nawail gusla taubatan ilallah, langsung para grojo. Nah, terus juga ada sulat sunnah tobatnya, Pak. Nah, kalau mohon maaf ini saya bukan pamer. Kalau tradisi kebiasaan dalam jamaah yang saya ikuti, itu saya rata-rata tiap malam minimal 2 rakaat sholat taubat. Nah, kalau saya, jadi sebelum tidur itu saya diupayakan sholat taubat dulu, walaupun sekesel apapun. Nah, itu sholat sunnah. Nah, itu tobatnya ini sendiri, Pak. Istighfar itu istighfar. Bahkan ada yang puasa. Nah, yang paling ideal memang mengikuti cara orang tasawuf. Cara orang tasawuf ini ketika kita mau tobat itu ada ininya, ada trainer pertobatan itu seperti apa. Nah, itu ada mulai dari sisi fisik. Boleh jadi nanti bisa tambahin lagi dengan tebusan dari harta, dengan kifarot lah, dengan sodakoh lah, itu ada itunya. Nah, yang menakar biasanya guru mursyid yang benar-benar mursyid itu tahu, karena pernah dalam riwayat itu ada seorang guru mursyid, ya, dia punya murid itu penjahat kelas kakap di wilayah Madiun, Magetan. Tetapi di ini bahkan dia punya ilmu ini barang, ilmu kesaktian barang. Dites darahnya itu, yang keluar darah putih. Oh, kamu dudu manusa iki nyatu karo demit. Masukkan ke kamar, suruh puasa, tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari dites, dicek lagi darahnya. Kok cidung merah, awak cidurung itu tambah lagi. Jadi ulama-ulama ada yang membuat, ini orang-orang tasawuf, Pak, yang punya resep. Nah, setelah darahnya merah baru saiki awamu menusone kembali lagi kepada menuso. Ayo ikuti cara menuso sing genah. Cara menuso sing genah itu nurut karepe Gusti Allah. Dibimbing salat sing genah kaya apa, puasa sing genah kaya apa, nyambut gawe sing genah kaya apa. Kondang, Pak, itu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amal mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa sallallahu Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqlilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una saqayat min jami'il khairat fil hayat wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin ahlana wa uladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semua panggilan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khata